aku wajahkan sampun wakil nindakaken sholat kita, sholat daru, sholat tahajud, sholat zikir, sanes-sanesipun termasuk kita wajib sholat subuh. Inilah satu hal yang perlu kita syukuri. Maka orang bisa dikatakan merdeka itu sebenarnya ketika orang itu tidak terhalang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan orang itu merdeka. Jadi orang kalau dia itu masih terhalang dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti orang itu belum merdeka, orang beban. Jadi kalau enteng dia itu beribadah kepada Allah, ya maka disitulah orang itu dalam keadaan merdeka. Maka ini bangsa ini mau memperingati kemerdekaan itu sebenarnya mudah ya. Maka kalau orang dulu itu, kalau saya lihat film ya, alam visual atau baca buku sejarah ketika perang gitu dan menang gitu, ketika musuh Belanda itu penjajah itu orang menyebut Allahu Akbar gitu, menyebut Allahu Akbar. Kenapa? Ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang mampu membebaskan kita itu dari belenggu, dari tekanan. Nah ini untuk mukadimah nanti saya bahas sedikit karena supaya nggak keliru gitu ya, untuk memaknai makna merdeka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Salawat dan salam senantiasa untuk kita mohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam ini tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi umatnya yang istiqomah dengan beriktibar padanya, sehingga kita mendapatkan kemudahan untuk meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke kitab Minhajul Muslim yang biasa kita bahas, sedikit ada dua hal yang akan kita khotimai nanti, yaitu tentang arti pemaknaan merdeka itu bagaimana. Yang kedua, nanti saya mengingatkan bahwa tidak lama kita akan memasuki tahun baru ya, yaitu Hijriah 1442 Hijriah. Ini akan ada dua hal dulu yang pertama. Tapi mari kita awali dulu dengan doa. Ini ada untuk kita doakan. Ya, yang pertama ada yang sentro, yaitu orang tua, bapak dari siapa tuh orang yang merdeka ini. Kalau di dalam tafsir ini tersebut tafsir Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 sebenarnya. Di dalam tafsir itu ada makna tentang merdeka. Apa tuh ayatnya? Tadi saya sudah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di mukadimah itu, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Apa maknanya? Jadi wa idza adzana rabbukum itu aku sudah memproklamirkan gitu. Apa memproklamirkan? Itu apa namanya? Mengumumkan gitu. Memberitahukan. Jadi kita itu ada proklamasi itu kan sebenarnya mengumumkan, memberitahukan. Memberitahukan apa di situ? Ini loh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kamu semuanya kalimat la in syakartum la azidannakum. Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambahkan kepadamu nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka aku akan datangkan padamu azab wasyadid. Jadi pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala ini apa sebenarnya? Yaitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa nikmat itu? Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah satu nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sebagai hamba Allah. Bahwa kita itu sebagai hamba Allah. Ini merdeka karena Allah ciptakan kita ini tidak lain adalah untuk beribadah sebagai hambanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Maka saat tadi Muqaddimah mengatakan orang yang merdeka itu adalah orang yang tidak ada terhalang. Tidak ada terhalang, dia tidak terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada halangnya dia. Maka kalau ini rodo apa ya? Rodo politik atau apa ya? Tapi kan ini memang sejarah fakta bahwa bangsa ini didirikan itu kan ada dasar negara. Dasar negara itu awalnya itu kan yang sila pertama itu kan disebutkan apa itu? Yusuf itu gosok gangsal sih dah. Ngalami kemerdekaan ini langsung ngalami itu. Yang gimana itu bunyinya? Yang asli yang dulu itu ada namanya, kalau sekarang jadi ramai itu disebut dengan piagam Jakarta. Menjalankan syariat. Itu ada kalimat itu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat bagi pemeluknya gitu bahasa. Nah, itu aslinya begitu. Jadi orang merdeka itu dia sebenarnya punya kebebasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu, nggak terhalang. Mungkin dulu saya kan nggak alami baru 75 tahun. Mungkin dulu itu beribadah terhalang. Mau ngarep sholat terhalang. Sekarang ditekan. Mau ngarep menutup aurat tertekan semuanya. Boro-boro ibu-ibu pakai jilbab, pakai hukum ini. Coba orang-orang dulu itu, zamannya Kiai Ahmad Dahlan, zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, itu bunyainya Bu Ahmad Dahlan itu pakai begini nih pakaiannya ibu-ibu. Enggak. Ya jaritan kok, begitu. Kalau fotonya saya kan nggak pernah ketemu ya. Kalau lihat, oh ya memang sulit menjalankan syariat, sulit. Nah, jadi orang yang merdeka adalah orang yang dia itu yang pertama adalah mereka bisa menghamba kepada Allah tanpa halangan. Itu kemerdekaan. Itu yang pertama. Nanti dalil-dalilnya secara penjelasan tafsir Quran surah Ibrahim ayat 7 saya sampaikan. Lalu yang kedua orang yang namanya ibadah itu urutan yang pertama tadi adalah karunia besar, orang itu bisa beribadah kepada Allah sebagai hambanya. Yang kedua adalah orang itu mendapatkan nikmat kehidupan. Jadi diberi nikmat hidup. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini merdeka. Ini tadi pagi itu tangi turu piye? Nek tangi turu itu kita bisa fresh, lega, senang, itu berarti merdeka. Nek tangi turu saya rasa-rasa dibuka oleh ini tak bodoh gitu. Warga begini itu mesti ada dibuka gitu. Melek gitu ya. Warga gitu jadi. Dan itu nggak merdeka hidupnya. Orang merdeka itu bangun itu nyaman, nggak ada beban. Karena
tanpa bisa mensyukuri hidup. Alhamdulillah, saya meruh teh boki putih. Alhamdulillah, saya meruh ini pintu ini apa ini coklat gitu. Alhamdulillah masih bisa lihat membedakan Pak. Jadi merasakan nikmat hidup itu merdeka. Jadi kalau ada orang yang bisa merasakan nikmat hidup, ya berarti dia tidak merdeka. Jadi nikmat hidup lah. Karena apa? Ya nikmat hidup ini awal untuk kita itu bisa kita itu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kembali yang pertama tadi, nikmat hidup. Jadi monggo Bapak Ibu kita ini mulai sampun yuswa 60, 70, 80 masih diberi kehidupan itu kan harus disyukuri betul ini. Kalau diukur swidak untuk tahun terus beda seket memangnya enggak kalau bisa tekan seket atau tekan swidak saya tidak tahu, tapi ya alhamdulillah pokoknya diberi hidup aja sama Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat. Ini merdeka. Tapi setelah itu, setelah kita itu merasa bisa menjadi hamba Allah, kita bisa merasakan nikmatnya hidup. Lalu yang ketiga, orang itu bisa merasakan nikmatnya punya iman. Ya, punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada loh orang itu tahu bahwa dia itu hambanya Allah. Ya. Dia tahu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak punya keyakinan, keimanan. Mikir kok ini dulu makan aku anaknya piye? Banyak ini jadi orang nggak merdeka lagi dia, karena nggak punya keyakinan dia, nggak punya keyakinan dia tentang keimanan. Tapi kalau yakin dia keimanan, udah saya ikhtiar aja, Bismillah, kayak burung terbang itu pagi hari, ya. Masa lalu dia kembali lagi dalam keadaan sudah kenyang tatonan itu sore hari, itu kan penuh keyakinan dia merdeka burung itu, dia terbang aja dia. Dia sebagai hamba Allah, dia mensyukuri hidup pagi itu, ya, dia penuh keyakinan dia terbang, maka merdeka. Kamu sakit cinta itu, kayak kurungan tak jadi merdeka dari kurungan itu ya kan sakit. Maka kadang-kadang ada burung sing wis kecil di kurungan itu, akhirnya muncul, itu bingung dia, cari makan kan tidak bisa ya. Gogo terus satu tempat tinggal lingkup karena kuliner merdeka dia, kuliner merdeka. Jadi coba kita lihat burung-burung yang merdeka itu ya, usaha kesana kemari itu penuh dengan keyakinan kan. Itulah kemerdekaan dimaksud. Ini saya bukakan dalam tafsir memaknai kenapa Allah itu mengiklankan, memproklamirkan gitu ya. Ini loh, Aing syakartu la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka orang yang mensyukuri nikmat itu dijanjikan oleh Allah tadi akan dilipat gandakan nikmatnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika orang itu kufur atas nikmat tadi, ya maka itulah sebab Allah merubah nikmat tadi. Harusnya itu nikmat dikasih hidup, ya, dikasih jaminan macam-macam sama Allah, tapi kita mengkufuri, maka Allah ganti yang harusnya kita ditambah nikmat, tapi Allah ganti dengan apa? Diberikan adab sama kita. Allah memberikan adab untuk kita. Ini berarti orang ini tidak bisa bersyukur. Maka bangsa ini kalau kita ini tidak bisa mengisi dengan kita sebagai hamba Allah, kita isi kehidupan dengan perintah Allah, ya, dan kita jauhi larangan-larangan Allah, ya, dengan kita penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kalau niku tangi esuk niki nek ora ditangeki Gusti Allah ya ora tangi yo. Apa yang meyakini bahwa kita itu bisa sampai sore nanti, kita nggak ngerti kalau nggak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah penuh keyakinan ngoten niku, urip
urip ora tau wedi kok. Urip boten aman. Boten pernah ragu-ragu ya, pasti hidupnya. Karena hidup kita sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dipastikan. Inilah seperti itu. Para ulama menceritakan tentang syukur yang dimaksud di sini adalah istimalu nikmat fi ta'ati li ziyadati nikmat. Istimalu nikmat, memanfaatkan nikmat fi ta'ati, di jalan ketaatan, li ziyadati nikmat, baru orang itu disebut ditambah nikmatnya, akan ditambah. Jadi orang ya, yang dimaksud definisi syukur nikmat di sini adalah memanfaatkan nikmat itu ya, untuk fitohati liziyadah, untuk taat kita sama Allah, untuk taat. Maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau pagi ini kita diberi hidup, tapi ribut aja, nggak pernah bersyukuri apa yang ada kita. Ini bisa kepengen ini, bisa wah sudah kita nggak pernah mensyukuri apa yang ada hari ini nih. Capek kita pagi, capek. Banyak orang-orang itu capek memikirkan pagi sampai dengan sore aja capek. Bukan capek di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dijanjikan ketika kita sudah hanya beribadah sama Allah, hidup kita itu hanya kepada Allah, yakin gitu. Allah janji sama kita sudah diberi. Sering saya yakinkan sama anak-anak saya. Kalau ingin Jumat, anak-anak itu pagi baru subuhan gitu, mereka terus bersih-bersih, pada ngepel, pada apa ya, pada nyapu, dan saya ngomong. Jadi saya yakinkan, Pak sama kita itu sudah dijamin sama Allah. Betul, kita tidak tahu datang ada nasi bungkus kurban, tidak tahu dari siapa. Roket makan lele di sebelah. Pak ini kita bungkusan dulu. Bisa? Saking tiang, lagi kue ini loko kabeh. Pagi nggak ngerti ini dari siapa gitu. Dijamin sama siang ini. Ada sholat Jumat itu sudah ada nasi borak di datang itu. Semua kira ada Jadi sore ada kunjungan, ada tetangga ini manten di Pondok Bangka. Bukan tetangga sini dari manten. Saya dapat kunjungan juga. Waduh, ini saya baru manten ini di Pondok Bangsa, ini orang kunjungan. Jadi piye nih kita ini? Lalu bawa ke atas saja rambut, garap dulu ini sono kunjungan lagi loh. Ini namanya nikmat gitu. Kita mintanya sama Allah kasih. Nah, syaratnya tadi itu ini contoh saja, contoh dan saya meyakinkan sama anak-anak pondok itu enggak ini Allah itu luput gitu ya, dari orang yang bersyukur. Ini yang pertama. Lalu dimaknai lagi hakikat dari kemerdekaan tadi, hakikat bersyukur. Hakikat yang namanya merdeka itu ulama juga mengartikan di dalam tafsir di Surah Ibrahim ayat yang ke-7, kunul insanu abdan wa khalaqan wa sa'uran wa khalaq. Yaitu keberadaan manusia itu sebagai hamba Allah. Kunul insan, jadi keberadaan manusia itu sebagai ibadah Allah, sebagai hambanya Allah. Baik itu dari khalaqan penciptaan, wasyukuran maupun syukur, perasaan, wahulukan, maupun dia mempunyai akhlak atau ini prane, maka dia ini orang yang merdeka, artinya bahwa memahami bahwa dia itu sebagai manusia, ya, sebagai manusia Abdullah, sebagai hambanya Allah, ya. Dari mulai bahwa saya ini ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
ya kita harus hati-hati karena ada yang membuat kita. Ya kados ini contoh sering anak-anak dulu ketika ada TPQ di sini itu lari-lari kok seneng itu sepak takraw di dalam masjid. Jadi kertas dubel-dubel nih kok, jadi lakban, jadi tendang. Nah net ini sutroh ini jadi net. Nah saya hanya cukup lihat dari CCTV masjid aja, dari HP ini bro, pemerintah ting putih gitu. Tak dalam saja kegiatan TPA ini kayak apa tuh? Wah, aku kayak bal-balan. Bal-balan di dalam masjid ini. Terus saya WA sama gurunya, Mas Taufik, Mas itu gurunya udah teko anak-anak pada bal-balan di dalam masjid. Nah, ketika saya datang menemui anak-anak itu, tak tanya, sopo sing tinggi do bal-balan yang jero masjid gitu. Betul nonton. Tinggi sore yo. Siap Pak, ini ngaji TPA saya tak kumpul ke kabeh niko ya. Yuk nonton film, belum ada nonton film yuk tak setel ke ini HP ini kurang gitu. Ono sing sepak takraw lho. Sopo sing sepak takraw? Lanjut cah 5 atau cah 6 itu. Ono kowe kuwi, ono kowe aku yono kok, waktu itu jatuh-jatuhan itu. Oi, ini kapan ayo? Main botol pulau kapan ayo sepon begitu. Tak tuduh ini filmnya, kan ini bisa direkam. Ini bisa direkam, jadi kan video ini bisa. Ingin kok kalau ngertos, lah mau kalau biar saya gawe konan, itu kayak CCTV. Anak-anak itu kan nggak tahu. Anak itu nggak tahu, maka hari berikutnya ketika mau TPA, itu pintar bocah-bocah lihat dolanan yang ojo mriko. Ojo ini ngono kae wonten niku. Artinya apa Bapak Ibu? Apalagi kita ini yang menciptakan Allah. Allah itu sudah tahu semua. Dohiron batin, baik yang dohir kita maupun yang batin kita saja, Allah itu besok pun kita akan dilihatkan kata niku. Dilihatkan. Maka kemerdekaan ini dimaknai di sini adalah kita itu memahami bahwa saya ini sebagai manusia ada yang mencipta. Ya, ada yang mencipta, maka ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, mari kita itu banyak istighfar, banyak mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita itu ketok baik itu kan karena oleh Allah air kita ditutup. Coba kalau kita ini tidak ditutup airnya sama Allah, mungkin kita itu enggak mulia loh. Mungkin kita itu enggak ada yang memuliakan, kita hina. Kenapa kita apik? Kenapa kita mulia? Karena kita ditutup sebagai hamba Allah ini oleh Allah aibnya. Tapi aib Bapak Ibu, aib saya dinampakkan sama Allah, tidak ditutup sama Allah. Waduh, mungkin ketemu kalau Bapak Ibu itu izin kok bro. Ya, saya malu. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Allah itu masih menutup aib kita, masih menutup aib kita. Maka wasyukuran wa perasaan itu harusnya ada. Kita jadi punya akhlak. Mau maksiat malu sama Allah, ya. Mau berbuat yang kita tidak ibadah sama Allah itu malu sama Allah. Nah, itu merdeka harus, bukan? Maka dikatakan ketika itu di dalam surah An-Nahl, ini sebenarnya khutbah saya kemarin, khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut.
Walaqad, ya, qad itu kalau bahasa Arab itu diartikan fiilnya fiil madhi telah. Ya. Walaqad ba'atsna, ya. Kami Allah itu sudah mengutus kepada kalian itu fi kulli umatin, di dalam tiap-tiap umat, ya, di dalam tiap-tiap umat itu rasul. Ya. Jadi Allah sudah mengutus, ya, di tiap-tiap umat itu rasul. Untuk apa? Untuk menyeru, gitu. Ya. Untuk memproklamirkan tadi, ya. Apa? Ani budullaha wastanibut taghut. Ani budullah, ya. Untuk menyembah kepada Allah, wastanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut itu siapa? Taghut itu setan. Taghut itu yang tidak mau beribadah kepada Allah, itu namanya taghut. Manusia bisa nggak menjadi taghut? Bisa, kalau dia menentang ibadah sama Allah, itu taghut. Ya. Sifatnya setan, ya. Karena dia menentang Allah, tidak mau beribadah. Wastanibut taghut, jauhi taghut. Ya. Maka ani budullah, maka tiap rasul itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang ini sebagai manusia ini untuk ani budullah. Karena merdeka diukur dari orang itu bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jangan sampai, ya, jadi ketika orang itu masih menjadi hamba sesama hamba, gitu, maka ada cerita dari Rabi bin Amr radhiyallahu, ketika beliau itu diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab ini untuk bernegosiasi dengan negara Persia saat itu, ya. Rabi ini mengatakan kepada panglima perangnya Persia, yaitu Rustum dalam sejarahnya ini. Beliau mengatakan begini, ya. Ista'anallahu li khurujin nas. Ketika Khalifah Umar bin Khattab itu mengutus Rabi itu, ya, salah seorang sahabat Rabi bin Amr radhiyallahu anhu itu, untuk menyampaikan kepada pasukan perangnya Persia, ya, kami umat Islam ini ba'atsallahu, ya, li khurujin nas, diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia min ibadil abdi, di dalam beribadah, ya, kepada hambanya, menghamba kepada hambanya, la ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah. Jadi kami di sini datang di Persia ini, ya, ini untuk memerdekakan. Merdeka dimaksud di sini apa? Mengeluarkan penghambaan dia kepada sesama hamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya memerdekakan. Maka ada budak dulu dimerdekakan. Itu supaya dia bukan menghamba kepada majikan itu, tetapi menghamba hanya kepada Allah, maka dimerdekakan. Supaya tidak tertekan di dalam beribadah kepada Allah, karena dia sebagai hamba Allah. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, monggo kita memaknai kemerdekaan ini harus yang benar, yaitu semakin kita itu harusnya, ya, beribadah kita sebagai hamba Allah, melaksanakan ketaatan sama Allah, ya, dan kita benar-benar, ya, kita ini tidak ada lain kecuali apa yang kita lakukan itu keyakinan kita sama Allah. Ya. Jadi kalau ada kemerdekaan diisi dengan hal yang maksiat, apalagi bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya tunggu saja bahwa kita ini akan bukan ditambah nikmat, tetapi oleh Allah akan diberi adab yang sangat pedih. Ini alhamdulillah kalau kita itu sampai diberi adabnya Allah, karena kalimatnya ada di pelajaran adab yang cukup pedih untuk kita semuanya. Maka kemerdekaan ini alhamdulillah, kalau saya baca sejarah itu, karena saking mulianya para ulama dulu, ya, bahwa pendiri bangsa ini, para ulama itu, ya, umat Islam saat itu sangat betul-betul
alim, orang alim betul, tidak memaksakan kehendak, ya. Karena ini bangsa yang luas gitu dan ingin maju, maka beberapa kata di dalam dasar negara itu, pilar negara, dasar negara itu dihilangkan, maka menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini itu karena apa? Karena kebaikan, karena kesolihan para ulama saat itu luar biasa. Mereka ingin menyatukan bangsa ini, sehingga membawa kepada ibu kita sebagai umat Islam jalankan syariat agama Allah itu dengan benar, ya. Dan kita tidak akan intervensi kepada agama-agama yang ada di negara kita ini, ya. Karena itu sudah menjadi tujuan para pendiri bangsa kita, ya. Tapi kita sebagai umat Islam, monggo kita laksanakan dengan sebaik mungkin syariat yang kita pahami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama tentang memaknai kemerdekaan yang pas ini effortnya. Lalu yang kedua, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Kenapa seakan tahun baru Hijriah ini mulia bagi kita? Ini bukan tahun barunya sebenarnya. Bahkan budaya tahun baru itu tidak ada di dalam Islam untuk dirayakan. Karena Rasulullah menyebutkan abdalan bihima, sudah akan aku ganti hari raya untukmu. Apa? Ya, yaitu hari raya Idul Adha wa Idul Fitri, hari raya Id. Jadi kita ini boleh merayakan sesuatu itu hanya dua, hanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Selain itu tidak boleh kita rayakan. Sebenarnya nggak ada tuntunan dalam Islam, termasuk ulang tahun, termasuk ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kan kadang-kadang juga gitu, ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kalau maunya bersyukur, terus disedekahi karena diberikan panjang usianya, ya, diberikan kenikmatan dalam berkeluarga, monggo. Tapi jangan disebut itu sebagai Id, sebagai hari yang harus dirayakan. Karena qad abdalahu bima, karena hari yang untuk dirayakan itu oleh Nabi sudah diganti. Karena dulu orang-orang zaman dulu sebelum syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ada ini, ya, ini banyak orang yang bikin perayaan-perayaan, termasuk ada perayaan Asyura, ya. Dulu pada zaman Rasulullah SAW orang-orang ini pada mandi, lalu bercelak, ya, lalu pesta, begitu, lalu pesta. Ya. Lalu Rasulullah menyatakan bahwa ini bukan kita. Untuk kita Islam ini ada dua aja yang boleh dirayakan, Idul Fitri, Idul Adha. Jadi sejarahnya hadis itu semacam itu. Nah, maka kita nggak usah membanggakan karena tahun barunya, bukan itu. Tapi kenapa di tahun baru Hijriah ini ada kemuliaan? Ini karena di awal tahun baru Hijriah itu bulannya adalah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kenapa? Karena diawali dengan bulan Muharram. Kenapa Muharram itu mulia? Ya, di samping di dalam surat Taubah yang 60 disebut arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya Muharram. Lalu yang kedua di situ itu ada satu hari yang hari itu, ya, yang termasuk disumpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara 3 yang disumpahi sama Allah. Tersebut dalam Quran surah Al-Fajr ayat yang kedua itu, walayalin asyar, demi malam yang 10. Ada 3 tempat di dalam hadisnya. Yang pertama adalah ranking pertama kemarin sudah kita bahas, yaitu 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ranking yang kedua adalah 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Lalu ranking yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kemuliaan yang ada 10 hari itu adalah pada tanggal 10, yaitu di bulan Muharram.
karena ada kemuliaan di situ. Kalau di Dzulhijjah, kenapa ranking 1? Karena di bulan Dzulhijjah itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 itu betul-betul disebutkan Rasulullah SAW ahabbal a'mal itu amal yang paling dicintai oleh Allah, maka rankingnya 1. Kenapa ulama menyebutkan ranking 2-nya itu 10 hari yang terakhir bulan Ramadan? Karena di antara 10 hari yang terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ada satu malam yang itu khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu hanya satu, tapi kalau yang 10 hari di pertama bulan Dzulhijjah itu memang betul-betul 10 harinya. Jadi bukan hanya sehari saja, tapi 10 hari. Lalu keistimewaan yang ketiga tadi di bulan Muharram tadi, kenapa mendudukan yang ketiga? Karena yang ketiga itu disebutkan oleh Rasulullah SAW ada satu hari yang mana satu hari itu kemuliaan, yang itu kalau Rasulullah menyebutkan ketika ada peristiwa orang Yahudi ya ketemu dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah itu menawarkan minum kepada beliau, kepada orang Yahudi tadi, dan orang Yahudi itu menjawab, saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Lalu Rasulullah bertanya kepada orang Yahudi itu, kenapa kamu puasa? Lalu Yahudi itu menjawab, ya, saya puasa karena saya menghormati Musa alaihissalam. Karena Musa di saat itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dari Fir'aun. Maka saya memuliakan dengan puasa. Maka Rasulullah menjawab dengan orang Yahudi bahwa aku yang lebih berhak mestinya dengan Musa alaihissalam. Maka Rasulullah terus memerintahkan di saat itu puasa semua, ya kaum muslimin yaitu yang ada di Madinah untuk puasa pada tanggal 10 Muharram itu. Lalu ada sahabat ketika Rasulullah memerintahkan itu mantul kematan Rasulullah. Itu kan sama dengan mereka ya Rasulullah. Maka di sanatil mungkin, maka besok tahun yang akan datang kita akan puasa juga yaum tasik pada hari yang ke-9. Maka tasu'an asyura bagi kita untuk menyelisihi ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulianya tahun baru di Islam ini bukan karena tahun barunya. Karena kalau kita itu memuliakan karena sebab tahun barunya, berarti kita itu kena surah hadis Rasulullah SAW. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan adat suatu kaum, maka Rasulullah menyebutkan fahuwa minhum. Orang itu termasuk kaum itu. Jadi nggak usah kita meraya-rayakan itu. Tapi apa yang ada yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah kita melakukan puasa. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan itu dihapus dosanya setahun yang lalu. Gitu. Nah maka Bapak dan Ibu, ini kemuliaannya di samping memang Muharram salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dihurufkan oleh Allah, tersebut dalam Al-Quran surah Taubah ayat yang ke-60. Kata ini sedikit tentang pembahasan itu, masih ada waktu sekitar 5 menit sampai dengan syuruk. Oke. Kita lanjutkan dengan kitab ini supaya kita kerapukan, yaitu tentang adab amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah bab yang akhir di bab amar ma'ruf nahi munkar ini kita kemarin sudah sampai yang keempat, yaitu adab amar ma'ruf nahi munkar. Mestinya kita ini tidak boleh mengetahui kemungkaran yang dilakukan seseorang itu dengan cara memata-matai, dengan cara menjasus, ya, dengan cara mencari-cari keburukan orang. Ini tidak boleh, ya, jadi boleh salah ya, gitu ya. Aku song ini nggak boleh, sebenarnya nggak boleh. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ya cuma kita melihat kemungkaran di situ, bukan kita cari-cari
salahnya orang, nggak boleh. Kita cari-cari salahnya orang tidak boleh. Ya, karena kemarin saya tutup dengan sabda Nabi, "Masar musliman ya satarallahu fid dunya wal akhirah." Maka barang siapa orang itu bisa menutup ya, kekurangan aib itu dari seseorang muslim yang lain, maka satarallahu fid dunya wal akhirah. Maka kita bisa menutup aib dari aib kita akan ditutup aib ya, oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ya pokok dalam kehidupan itu ya suami istri, anak orang tua dengan anak, ini kan keluarga ya. Monggolah ditutup aib. Kadang-kadang kita itu ya ibu atau bapak ya gampang buka aib. Maka kata ayat itu kan antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Orang berumah tangga itu kan bagikan pakaian. Kenapa Allah menyebutkan pakaian libas? Libas itu kan untuk menutupi sesuatu yang memang tidak baik, tidak pantas untuk dilihat. Maka suami istri ya memang ada kekurangannya satu dengan yang lain. Maka perintahnya adalah ditutup. Karena suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami, itu maksudnya ya wis cukup diriwayat ngerti aibnya itu bukan disampaikan. Ya termasuk keluarga, termasuk kita sesama muslim. Ketika ada aib ya kalau sebisa mungkin kita jaga. Jangan sampai kita sampaikan kepada yang lainnya lagi. Ini insya Allah dengan kita menjaga menutup aib seseorang, maka kita pun akan ditutup oleh Allah aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang keempat, tidak boleh kita mencari-cari kesalahan orang. Ajak yang memegang yaitu hendaknya ketika kita itu amar ma'ruf nahi munkar, sebelum menyuruh orang yang hendak disuruh untuk berbuat baik, adalah seseorang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu mengenalkan kebaikan dulu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, dipahamkan dulu kalimat itu. Jadi bukan orang itu dipaksa beribadah, jangan, tetapi dikenalkan dulu, dingerteke dulu, dipahamkan dulu. Rasulullah SAW dulu dengan para sahabat juga demikian, menyampaikan dulu Rasulullah SAW, bukan memerintahkan pengen ini, bukan. Sampaikan dulu kebaikan itu, kenalkan dulu kebaikan itu, sampaikan dulu, dikenalkan dulu. Nek saya melatih anak pondok ya, kita mau kongkon nyapu minggon sing reget disapu, ya mereka kita yang mau kongkon itu nyapu dulu. Saya nyapu dulu. Iki ono wit-wit nanti garing ngeten iki ya. Ya, memang kita kongkon silang. Nanti takut kalau ada kita tok. Mboten enten kula nggih, orang kan tidak diberitahu bahwa ini mestinya ya dilakukan, maka kita melakukan dulu. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau semacam itu dia akan melakukan kebaikan itu terus menerus. Ya, jadi orang itu akan meninggalkan sesuatu yang sudah biasa kebaikan tadi, dia artinya nggak enak. Karena setiap saat kita kenalkan kebaikan, ini perbuatan baik. Kalau bersih kamar mandi, nopo-nopo, kita hanya kongkol saja. Mungkin kan bersih kamar mandi, nek dong sempat jadi kongkol. Karena kongkol orang bersih. Maka suatu ketika kita masuk, tinggu kamar mandi itu, lengguyur tenanan, digosoki gitu. Oh, ini terus kita pakai lagi sampai anak itu mudeng. Saya bilang ngene kok iso nganggo gitu loh. Ini amar ma'ruf nahi munkar dicontohkan seperti karena kalimat di dalam ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Orang beribadah tahu tentang la ilaha illallah itu fa'lam dulu kata Allah. Dingerteni sih, dipahamkan dulu ilmunya.
Jangan langsung harus paham ilmunya diperintahkan. Ini bertentangan dengan ayat. Lalu yang keenam, ya, sudah waktu suruh ini. Adalah ia memerintahkan dan melarang dengan cara yang baik. Ya, wajadilhum billati ahsan itu wajah akhir. Tapi yang pertama disebutkan di situ adalah bil hikmah wal maudatil hasan. Ya. Jadi bil hikmah itu dengan cara yang baik. Memang Rasulullah SAW menyebutkan itu man ro'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati wa bil lisanihi fa illam yastati itu wa bil qalbi wa dzalika ataqul iman. Itu adalah serendah-rendahnya iman. Betul. Tetapi cara yang baik itu Al-Qur'an menyebutkan ya bil hikmah. Ya. Jadi sebelum kita itu dengan kekuasaan kita, belum kita ini bil hikmah. Ya. Mengandung hikmah dulu. Bil hikmah. Wal maudatil hasanah. Ya, wal maudatil hasanah dengan cara yang baik. Ya. Wajadilhum ketika ada sesuatu yang diskusi, wajadilhum billati ahsan supaya menunjukkan kebaikan. Nek itu tiga-tiganya dilakukan kok ora mentak. Nah, maka mari kita ini kemungkaran yughayyir biyadihi dengan tangan. Artinya apa? Kekuasaan. Siapa ya yang harus punya kuasa? Nek ora duwe kuasa ya ora iso. Pamane enten sing nganggo helm atau bater-bater dalan gede iki kan ada tuh di TV niku yuk nembak. Itu cah nom itu cah telu itu nggawa bedil sing ditembak ning dalan. Orang Tangerang gitu ya. Terus ditangkap polisi. Alasannya dia kenapa nembak orang yang di jalan? Yang saya tembak itu adalah orang-orang yang tidak tertib. Orang helm, ya. Bater yang dalam bater tak tembak, pakai senapan angin itu kan, ya. Dia bukan aparat, dia bukan penegak hukum, dia bukan orang yang berkuasa di situ. Dia boleh. Contoh, saya boleh memarahi anak saya, karena itu anak saya. Ini orang anak itu tak surai nih, tak nggak boleh. Kenapa? Itu bukan kekuasaan saya. Paham ini? Jadi boleh saya, anakku dewi tak surai nih, tak apa ya? Ya memang harus dong, saya sebagai penguasa kok, saya bapaknya kok. Kalau malah nyeneni kok. Tapi ketika sama anak orang, mungkin dia naik meja apa, saya pinter, bagus, tak kendel ya itu mungkin. Kenapa? Karena saya tidak berkuasa dengan itu, itu anakku. Tapi anak itu loh, unggah meja, aduh. Kenapa? Saya berkuasa dengan anak saya. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini harus paham ojo. Jelokot langsung dewe wah ini gotangan gebuk. Bukan itu maksudnya. Jadi Islam bukan begitu. Dengan kekuasaan kita itu maksudnya memang itu hak kuasa kita. Ya kalau kita di bangsa dan negara ada pak polisi, ada pak tentara, ada apa ya. Nah, kecuali memang pak tentara, pak polisi tidak mampu ya kita lakukan dengan pak RT, LL, pak RW, LL karena pak kuasa. Kalau nek kampung ada nopo-nopo, kok melu ngelek. Aku ini dadi opo RT ora, RW ora lah. Tidak kita ada. Nah, ini kan karena nggak kuasa di situ. Maka sadar di situ ya kita melarang, kita amar ma'ruf nahi munkar itu mestinya bil hikmah wal maudatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya. Baru itu nanti sesuai dengan ketentuan hadis Nabi ya biyadihi artinya kekuasaan kita punya kuasa apa ya. Kalau kita tidak punya kuasa tentang yang ada dalam kemungkaran itu ya kita nggak bisa biyadihi bilisan dengan lisan. Oh nggak bisa kita ya babil qalbi dengan hati kita. Walaupun disebutkan itu selemahnya iman, kita dikatakan karena kita kuasa aja tidak. Jadi seorang bapak, seorang ibu kalau dia anaknya maksiat menang baik, ya. Tapi sama anak murid yang lain menengi itu apa gitu, ya. Kan wali itu, ya. Wali. Nah, maka saya sering waktu tempo tertentu ya kita keras, nggak apa-apa kita keras, menengi gitu. Tapi kok kadang-kadang lentur, biarkan, ya memang pandangan kita belum gitu. Tapi ketika ada sesuatu yang harus mungkin pulau kali safi, ngeleke safi, kali ngeleke iza berbeda untuk masalah sholat.
Kalau Iza, karena anak saya yang gede itu sudah balik, ya sholat. Sholat itu balik busuk. Saya punya kuasa sebagai orang tua. Sampai dia nanti menikah, kalau sudah menikah urusannya suaminya. Tapi ketika Safi sholatnya pelayon itu, lah merubah kok ya. Merubah paling baik, sholat. Nanti sholat itu seperti saya sudah Allahu Akbar, hanya antara pelayon dia. Gitu. Ya wis, yang penting